wabarakatuh. Selamat malam, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pre-launching PKBM Madani Hebat dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, di sini saya Rifatin sebagai MC yang akan memandu acara malam hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Langsung saja, Ge. Untuk acara selanjutnya, presentasi tentang PKBM oleh Pak Ruruh Chandra Pasha sebagai Koordinator Umum Hebat Community dan Kepala PKBM Madani Hebat. Monggo untuk Pak Ruruh, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatil iman wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alam dati abina ibnu rahimah hanifah makana minal muslimin rabbi shrah li sadri wa syirri amri wa tatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya bunda sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama berada di room Zoom pada malam hari ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkatnya itulah maka kita Allah ridhoi untuk berkumpul bersama di suasana penuh keakraban silaturahim. Semoga ini semua menjadi bukti bahwa kita menjadi hamba-hamba yang pandai atau abd dan syakuron, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan dengan kesyukuran itu sesungguhnya kita akan menapaki jalan-jalan yang benar, dan insya Allah cara pandang dan cara pikir kita pun dipandu oleh Allah di cara-cara yang terbaik yang Allah ridhoi atas itu. Dan selanjutnya tentu kita tidak lupa mengaturkan sholawat tersalam ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua senantiasa diberi kemampuan untuk mengikuti risalah beliau, mencintai beliau, dan senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Dan dengan jalan itulah insya Allah kita akan mencapai jannahnya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ayah bunda sekalian, pada malam hari ini memang kita agendakan untuk menjalankan satu program awal mengenai open mind PKBM, karena ini memang bukan jalan yang mudah tentu, namun bukan berarti tidak bisa. Dalam perjalanannya komunitas hebat itu telah melampaui 1 dekade. Di tahun ini kira-kira sudah 10 tahun dari komunitas ini berada di tengah-tengah masyarakat kita, berkontribusi untuk umat dalam bidang pendidikan, terutama di pendidikan rumah atau home edukasi, yang dulu perjalanannya dari berbagai macam nama ya, ada HEPA, ada Hebat, kemudian sampai sekarang namanya Hebat gitu, home edukasi based on akhlak dan talent. Yang perlu digarisbawahi bahwa komunitas ini bagaimana kita menjadi pendidik-pendidik yang berbasis kepada rumah, home edukasi. Bahasa sederhananya itu pendidikan terbaik adalah pendidikan rumah, atau madrasatul ulanya ya rumah. Ibu itu berada di rumah menjadi pendidik, dan ayah adalah sebagai kepala sekolahnya yang kemudian menjadi penentu arah misi dari perjalanan keluarga kita ini mau dibawa kemana. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Hal ini sesuai dengan misi hebat, visi dan misi hebat adalah membangun peradaban yang baik, jadi peradaban yang Islam, Islamic civilization atau peradaban Islam yang tentu berbasis kepada keadaban atau virtus and civilization. Jadi
keadaban-keadaban yang kemudian menghantarkan kita kesejatian hidup di dunia. Yang tentu kesejahteraan hidup dunia itu mengetahui apa yang akan kita jalankan ini tentu Allah ridhoi atasnya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melalui satu proses perjalanan panjang dalam menjalankan komunitas hebat ini. Yang pertama, kemarin memang kita telah mengevaluasi berbagai hal. Komunitas ini bergeser dari komunitas yang sifatnya non formal, itu tidak ada formalnya. Tadinya tidak, ya cuman komunitas kita berkumpul, dan sekarang kita mulai melembagakan dalam bentuk yayasan. Dan insya Allah ini proses yayasan juga sudah kita jalankan supaya komunitas ini betul-betul kokoh dan memberi kontribusi jelas gitu. Tidak ada kecurigaan-kecurigaan lagi terkait komunitas ini mau kemana dan bagaimana, dan apa-apa yang akan dijalankan itu tidak semu atau tidak seolah-olah, namun faktual. Jadi awal-awal komunitas hebat memang hanya komunitas ayah bunda yang peduli dengan pendidikan rumah. Namun di periode ini atau di tahun ini, Januari kemarin, kita raker memutuskan berbagai hal. Yang pertama adalah melembagakan komunitas ini menjadi yayasan. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya, karena sudah punya yayasan, maka kita tidak akan berlepas diri di situ saja. Artinya cuma menonggakkan komunitas jadi yayasan, tidak. Namun kita mulai berangkat untuk memberikan kontribusi secara real, secara nyata. Yang kami lakukan berikutnya adalah membentuk satu lembaga pendidikan yang kemudian mewadahi supaya pendidikan rumah ini kemudian tidak terlepas dengan apa-apa yang menjadi program pemerintah atau lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah di kementerian dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kelak nanti anak-anak kita butuh kuliah, butuh menempuh pendidikan yang lebih tinggi, itu mereka akan tidak kesulitan untuk melampauinya, karena memang apa-apa yang kita jalankan di rumah itu telah terlembaga, telah terpayungi dengan payung hukum, sehingga legal, resmi, tidak berlawanan dengan apa-apa yang telah ditetapkan di perundang-undangan di negara kita ini. Jadi tujuan kita adalah melembagakan ini dalam bentuk PKBM ini adalah supaya nanti sebagaimana anak-anak kami yang telah menempuh pendidikan non formal, faktanya adalah anak-anak kami bisa berkuliah karena memang disertai dengan legalitas berupa pendidikan kesetaraan atau paket A untuk SD, paket B untuk kesetaraan SMP, dan paket C untuk kesetaraan SMA. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah menjalankan ini, tidak usah khawatir karena terutama anak kami pun, Mas Akbar, itu pun sudah bisa masuk ke perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi swasta di Solo gitu, sesuai dengan jurusan dan bakatnya. Artinya ini yang kemudian supaya anak-anak kita sejak awal sudah terarah, terpayungi dengan payung hukum yang jelas, sehingga masa depannya akan lebih baik. Dan yang ketiga, memang awalnya mendirikan PKBM ini terinspirasi kemarin kita jambore nasional di Merbabu kemarin di Semarang ya, di Salatiga lah. Karena itu Merbabu itu masuknya Semarang tapi orang ngakunya Salatiga itu. Tapi itu sebenarnya di Kabupaten Semarang. Kemarin di Jambore itu ternyata teman-teman yang menjalankan home edukasi itu banyak yang kemudian menggunakan PKBM atau pendidikan kesetaraan di berbagai daerah, yang ternyata ada yang teman-teman dari Banjar yang kemudian PKBM-nya di Salatiga. Ada yang dari Jepara, PKBM-nya di Salatiga. Ada yang dari mana, PKBM-nya yang tadi dari kemarin itu dari Bone, PKBM-nya di Grobogan ikut kami. Nah, akhirnya kami berupaya untuk
Oh ya sudah, kita menyatukan saja di dalam satu lembaga yang itu masih di dalam lingkup komunitas hebat yang telah melembaga menjadi yayasan, dan kemudian kita lebih eksekusi lagi dengan PKBM yang tersentral yang dimiliki oleh hebat community atau PKBM Madani Hebat ini. Ini yang menjadi latar belakang kami untuk mendirikan atau kemudian menjalankan PKBM ini pada titik ini. Ini open mind yang pertama. Kita akan buka slide-nya. Mbak Rifatin bisa bantu atau bagaimana? Mbak Rifatin bisa bantu kami slide? Ya. Sudah kelihatan, Pak? Oh, sudah. Oke. Oke. Agak di fullkan screen ya. Makasih Mbak Rifatin. Ini yang menjadi hal-hal yang kemudian tadi saya jelaskan di awal yang melatar belakanginya, dan ini kami putuskan untuk membuat satu PKBM tersendiri yang disebut PKBM Madani Hebat. Apa tujuannya? Adalah menjadi wasilah untuk mengembalikan peran komunitas sebagai komunitas learning center. Jadi hari ini hebat yang kita kenal sebelum masa 2023 sampai 2014 itu hanya komunitas-komunitas yang berbasis parenting atau pendidikan penemuan bakat atau belajar tentang pendidikan fitrah atau pendidikan akil balik. Itu komunitas-komunitas diskusi dan komunitas keilmuan mengenai pengasuhan. Namun hari ini kita perlu mengejawantahkan atau membuktikan atau membumikan lah begitu dalam bentuk PKBM ini untuk mengembalikan peran komunitas itu kepada jalannya. Gitu. Tadi saya sampaikan jalannya harus benar. Nanti kita pikirkan caranya pun supaya benar. Jadi ini sebagai wasilah, sebagai jalan gitu, atau metodologi gitu, atau cara, jalan dan cara untuk mengembalikan peran komunitas sebagai community learning center. Lanjut Mbak Lipatin. Tadi saya sampaikan di awal bahwa home edukasi, komunitas home edukasi berbasis akhlak dan talent atau hebat ini adalah salah satu komunitas yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Jadi terutama kita ya, keluarga-keluarga kita yang hari ini tergabung di komunitas ini tentu menjadi bagian dari masyarakat yang dengan itu semua itu akan memberi kejelasan mengenai posisi kita sebagai komunitas yang legal dan punya kekuatan hukum. Nah, supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan, karena hari ini memang kami yang menjalankan home edukasi itu agak agak menjadi hal yang mungkin belum sampai level tabu lah, tapi masuk ke dalam level mencurigakan. Karena memang ini anak-anak Pak Runi kok nggak sekolah ya, tahu-tahu kok kuliah. Ini kan jadi kecurigaan. Bahkan ada beberapa isu, wah ini kalau anaknya nggak pada sekolah kemudian bisa kuliah kayak gini, membuat anak-anak nggak mau sekolah nih gitu. Jadi akhirnya jadi isu-isu miring di tengah-tengah masyarakat, yang padahal yang kita inginkan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di dalam masyarakat. Maka komunitas hebat bergiat dalam sistem home edukasi ini, yaitu dengan sistem pendidikan di mana pembelajaran dilakukan di rumah dan tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga nanti ketika jelas kita sudah melembaga, arahnya jelas, sosialisasi kita jelas atas nama komunitas hebat, kemudian di yayasan hebat, yayasan hebat gitu. Kemudian ini akan membuat masyarakat akan tercerahkan. Maka mendirikan PKBM ini tentu menjadi sebuah strategi nyata untuk mengembalikan peran hebat community kepada peran yang sesungguhnya, yaitu komunitas
learning center yang mengantarkan anak-anak kita mencapai akil balik yang memang menjadi satu misi atau selaras dengan yang menjadi tujuan kita berkomunitas hebat yang telah kita jalani 10 tahun masa berkomunitas ini. Next. Nah, kemudian apa sih strength-nya? Apa kelebihannya dari PKBM ini dengan dibandingkan dengan yang lain? Ya tadi karena pendidikan kita ini berbasis kepada sistem home edukasi, maka memiliki beberapa kelebihan, yaitu pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan minat anak. Jadi sebetulnya kalau kita, mungkin kalau saya ya, pendidikan di rumah itu pendidikan paling mewah, yang semua fasilitas itu sebetulnya mendukung. Karena didukung oleh satu entitas yang luar biasa namanya keluarga, ayah, bunda, semua fasilitas-fasilitas pendukung itu ada karena sesungguhnya kelak anak-anak kita itu yang menjadi keluarga. Maka pendidikan berbasis rumah ini ada pembelajaran yang sesuai betul dengan kebutuhan dan minat anak, karena memang ayahnya siapa, ibunya siapa, gurunya kemudian siapa, dan sebagainya akan mudah untuk kita apa ya istilahnya menjalankannya, karena memang semuanya sangat mewah ya, sangat spesiali gitu. Karena barang itu kalau semakin spesial maka semakin mewah. Karena kalau mobil itu kalau tidak umum itu mesti mahal. Kalau Lamborghini itu pasti mahal. Maka pembelajaran terbaik itu adalah pembelajaran rumah. Dan itu semua dapat disesuaikan dengan kebutuhan karena nanti kurikulumnya akan berbasis kepada personal kurikulum. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih personal dan mendalam. Ini karena kurikulumnya personal, maka setiap anak akan mendapatkan satu pendalaman yang cukup, pengayaan yang cukup, karena memang kemampuan 6 kognitif yang kemarin dijelaskan di dalam pemahaman kita tentang kecerdasan, itu semua dari mengingat, memahami, sampai menganalisa itu bisa sampai dalam. Kalau kami di rumah kami, semisal Mas Akbar itu karena pendidikan di rumah, itu akan lebih personal. Ketika ternak ya dia dari hulu sampai ke hilirnya itu bisa tercakup. Ini kelebihannya mendidik di rumah karena memang fasilitasnya cukup dan memang orang tua harus fokus, dan ini nanti kelebihannya adalah orang tua akan mudah Allah bimbing untuk mendapatkan rezeki yang lebih cerdas, sehingga tidak sampai meninggalkan anak-anak. Yang ketiga adalah pembelajaran dapat dilakukan di lingkungan yang kondusif dan nyaman. Ini sesuatu itu kalau kondusif dan nyaman tentu akan membuat banyak hal yang kita dapat itu. Kayak kita belajar pun kalau atau melakukan aktivitas ketika kita mendapati lingkungan yang nyaman, atmosfer yang kondusif, nyaman, itu memang akan membuat banyak hal kita dapatkan. Karena akan menimbulkan satu hal yang rileks dan ya optimis untuk mendapatkan ilmu itu. Ketika menggalinya pun akan lebih rileks dan lebih asik lah. Sehingga pendidikan ini lebih menarik. Lanjut. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah sistem home edukasi ini memiliki beberapa tantangan. Orang tua itu harus memiliki kompetensi, komitmen yang tinggi untuk mendidik anak. Karena hari ini nih dengan alasan banyak hal ya, mencari uang karena ekonominya susah sehingga anak dititip-titipkan dan yang lain-lainnya, sehingga ini menjadi tantangan nih, karena memang zaman hari ini nih orang sibuk dengan hustle culture, sibuk mencari apa ya penghasilan, sehingga kadang anak-anak terbengkalai, anak malah dititipkan di beberapa tempat yang memang karena tadi Pak kalau nggak begini saya gimana cari uangnya, karena kami harus cari uang, kalau harus didik anak kami harus bagaimana, padahal tidak, karena tergantung kecerdasan. Jadi home edukasi ini sebetulnya kemudian
tantangan yang akan membuat orang tua menjadi upgrade dan update sesungguhnya dengan kondisi anaknya, sehingga timbul bonding dan banyak hal yang kita bisa dapatkan, dan kelak ketika keluarga ini mampu menjalankannya, sesungguhnya akan lebih mendapatkan value-value dan apa ya, strength, kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Karena hari ini ketika saya bertemu dengan teman-teman yang begitu berurut itu, SD, SMP, SMA, kuliah, gitu. Pertanyaannya adalah, wah, saya lagi bayar kuliah anak saya mahal sekali, atau saya lagi nyarikan kerja anak saya. Itu menjadi hal-hal yang saya temukan menjadi tantangan hari ini. Namun ketika orang tua memang concern, sesungguhnya kita tidak butuh lama untuk mendidik. Ketika anak-anak sudah sampai akil balik dan terdidik dengan benar di rumah, dengan tadi orang tua yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk mendidik anak, maka sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu harusnya clear, tidak ada gitu. Karena nanti anak-anak kita akan tumbuh sebagai anak-anak yang betul-betul akil di saat baliknya, sehingga apa ya, kayak mencari dana untuk kuliahnya bisa sendiri, kemudian dia sudah mau merintis usaha sejak awal, kemampuan entrepreneurnya bagus dan yang lainnya. Nah, yang tantangan yang kedua adalah orang tua harus memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Karena hari ini nih anak sekolah bukannya tambah pinter, tambah nakal. Nah, ini kan maka harus orang tua betul-betul harus ikut terlibat, tidak bisa pasrah-serah gitu. Artinya parental engagement lah gitu. Orang tua harus terlibat penuh, sadar penuh, hadir utuh di dalam pengasuhan. Ini menjadi tantangan. Tapi saya kira ini sudah harusnya kemarin lah tantangan-tantangan ini 10 tahun bersama-sama dihebat, dan hari ini harusnya sudah lebih stabil gitu. Next. Oleh karenanya, komunitas hebat berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut di atas tadi dengan berkomitmen untuk menyediakan wadah pembelajaran atau community learning center, yang semua itu akan dipersembahkan bagi keluarga-keluarga yang bergiat dalam sistem home edukasi. Nah, ini artinya teman-teman hebat ini kan ada yang memang fokus di home edukasi, tapi ada juga yang memang masih pakai schooling biasa atau di sekolah-sekolah formal gitu. Ini yang kita akan memberikan satu wadah untuk teman-teman yang bergiat dan memilih untuk home edukasi. Kemudian akan melegalkan di sini. Yang kedua adalah wadah pembelajaran ini akan memberikan berbagai layanan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi keluarga dan anak-anak hebat. Jadi nanti yang lebih fokus di PKBM ini sebetulnya nanti adalah orang tuanya untuk belajar, berlatih dalam hal lebih mengedepankan personal kurikulum. Jadi nanti kalau anaknya banyak, ya setiap anak akan punya kurikulumnya masing-masing. Nah, ini yang akan kita optimalkan, akan kita kasih pelatihan dan pemberdayaan itu lebih ke orang tuanya. Anak-anaknya nanti kita kemarin sudah open mind soal rumah magang ya. Ini nanti anaknya setelah itu akan ditempa di rumah magang dan selanjutnya. Next, Mbak. Tujuan pendiriannya tadi sudah kami sampaikan di mukadimah sedikit. Tujuan pendirian wadah pembelajaran bagi keluarga di komunitas hebat adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarga dan khususnya anak-anak yang bergabung di Hebat Community. Karena anak-anak kita ternyata kemarin waktu Jambul itu sudah banyak. Bentar lagi pun ada beberapa anak-anak kita yang sudah menikah. Kemarin ada salah satu fasil yang putranya sudah menikah. Banyak juga yang sudah menikah. Dan kelak mesti sudah punya anak-anak lagi. Jadi anak-anak kita sudah punya anak. Kita sudah punya cucu. Gitu. Dan itu harus terus sustain gitu, harus dilanjutkan. Maka
bahwa komunitas ini dan lembaga ini harus kita teruskan bersama bertumbuhnya anak-anak kita dan cucu-cucu kita tentunya. Yang kedua, mendukung orang tua dalam mendidik anak secara efektif. Anak-anak kita bertumbuh secara efektif, tidak membocah terus-menerus, karena sekarang ini banyak anak-anak yang membocah hingga akhir hayat. Jadi sampai tua pun masih bocah, punya istri ya masih bocah, punya suami ya masih kayak bocah. Nah ini anak-anak akan dididik secara efektif sehingga tumbuh kemampuan akil dan baliknya secara equal gitu. Yang ketiga, memberikan akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai bagi keluarga hebat. Ini salah satu tadi saya sampaikan di awal bahwa sebagai wasilah lah untuk memperbaiki, paling tidak memberi opsi untuk memberikan akses sumber daya pendidikan yang memadai bagi keluarga hebat. Jadi sebetulnya tidak memaksa nanti bahwa semua teman-teman hebat harus di PKBM hebat, enggak juga. Ini sebagai opsi menjadi wasilah yang tujuannya untuk lebih efektif saja. Kita akan mudah punya akses dengan berbagai hal. Next. Visi dan misi dari PKBM Madani PKBM Madani Hebat ini adalah yang pertama, visinya menjadi wadah pembelajaran yang terpercaya. Jelas ya, nanti kita akan menjadikan pendidikan ini jadi pendidikan terintegrasi dan berintegrasi dan berintegritas bagi keluarga, anak-anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan di kehidupan nyata yang real, gitu. Tidak seolah-olah. Jadi pendidikan kita memang pendidikan faktual atau nyata. Misinya adalah menyediakan layanan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan yang berkualitas bagi keluarga dan anak-anak. Ini yang nanti titik tekannya kita akan bersama-sama dengan keluarga hebat atau ayah bunda hebat untuk mendidik anak-anak kita yang lebih terstruktur, lebih terarah dengan kurikulum yang jelas. Walaupun memang kurikulum itu tentu akan bersifat sangat personal. Yang kedua, mendukung orang tua dalam mendidik anak secara efektif tadi sudah disampaikan. Yang ketiga, menguatkan akses terhadap sumber daya tadi sudah. Next. Nah, kegiatan yang dilaksanakan di sini adalah karena tadi disampaikan bahwa wadah pembelajaran di keluarga komunitas hebat, tentu ini nanti yang boleh masuk akses ya orang teman-teman ayah bunda yang sudah masuk ke komunitas. Nanti akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama adalah pelatihan bagi orang tua tentang metode pendidikan yang efektif. Nah, kedua, bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dan mendidik anak dalam mendidik anak. Jadi nanti membimbing dan konsultasi orang tua tentu ya ini nanti sifatnya daily, tapi nanti bisa janjian lah dengan para pembimbing-pembimbingnya. Dan karena ini nanti lebih banyak hibrid, itu tentu kita akan bisa bertukar pikiran dan terkonsultasi, terkoneksi dengan terjadwal gitu. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran bagi anak-anak hebat baik secara formal maupun informal. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kita kan lebih legal gitu. Lebih formal dan lebih informal karena nanti PKBM ini akan tersupport dengan rumah magang dan yang lainnya. Dan kemarin saya sampaikan bahwa rumah magang itu ternyata penting setelah saya mengetahui bahwa ketika anak-anak ini bertumbuh butuh tempat-tempat magang gitu untuk menguatkan kompetensinya. Next. Nah, selanjutnya pengelolaan wadah pembelajaran bagi keluarga di komunitas hebat adalah tim yang terdiri dari orang tua dan pendidik. Jadi ini nanti sinergisitas antara orang tua dengan pendidik yang ada di PKBM kita yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai dalam bidang pendidikan dan edukasi.
yang nanti kami selaku pengurus atau pengelola itu akan betul-betul concern bersama keluarga untuk menjalankannya, tidak hanya main-main, tapi kami juga akan berusaha upgrade gitu, mengupgrade kompetensi dan pengalaman kami untuk menjalankan ini semua pendidikan dan home edukasi ini secara efektif dan efisien sehingga kontribusinya jelas. Next. Nah, ini masuk ke wilayah-wilayah teknis. Di PKBM kita akan buka di 2 kelas gitu, atau klasifikasi tipe rombongan belajar atau kelas rombel. Tipe yang pertama itu terdaftar atau full online, pembelajarannya full online, tapi orang tuanya nanti bisa juga per berapa bulan itu, nanti 3 bulan apa-apa, nanti teknisnya kita akan baca di bawahnya. Itu terkait offline dan tapi juga ada online. Kemudian yang terdaftar ini juga ada shelternya, jadi nanti bisa pembelajaran dijalankan di mitra PKBM yang menjalankan pembelajaran rutin dan itu akan ada sistem kerjasamanya nanti. Yang kemudian ada terdaftar ini akan melalui pembelajaran lewat hibrid. Yang kedua itu terjadwal. Nah, ini per project atau per program. Jadi rombongan belajar ini boleh anak-anak yang di luar dapodik dari PKBM ini untuk ikut di dalam rombel kita, tapi rombel yang tipe B. Tapi kalau yang dapodiknya ikut di PKBM itu akan masuk ke rombel tipe A atau terdaftar. Yang tidak masuk ke dapodiknya PKBM itu masuk ke kelas B atau terjadwal. Nah, ini per project saja. Jadi semua pelajarannya tidak ikut di PKBM, hanya mungkin ada magang atau ada yang lainnya karena nanti rumah magang itu di bawah PKBM. Jadi yang akan memagangkan anak-anaknya nanti akan tersentral di PKBM. Sebelum kita bagi ke rumah-rumah magang itu akan kita seleksi atau kita klasifikasi di rombel tipe B. Next. Ini alur pembelajaran rombel tipe A yang tadi terdaftar. Yang pertama, tahapan pertama menyamakan visi dan misi. Peran orang tua atau fasilitator lah tepatnya, itu berpartisipasi aktif dalam penghayatan visi dan misi. Tadi yang saya sudah baca berulang-ulang tentang visi dan misi. Yang kedua, menyampaikan idealisme dan harapan terkait visi dan misi. Jadi orang tua harus mampu memahami tentang apa yang mau dicapai dan apa yang mau diharapkan terkait dengan visi dan misi yang ada di PKBM. Yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian visi dan misi dengan pandangan orang tua. Ini awal-awal memang rombel A ini akan di training gitu. Lebih ke offline, kalau ini kayaknya bertemu langsung. Karena menyamakan itu kalau online kayaknya berat. Kemudian ada di tipe A ini, rombel tipe A ini, manajer kelas. Gitu. Itu nomor 1 memfasilitasi pertemuan dan diskusi untuk penghayatan visi dan misi. Yang kedua, memastikan konsistensi visi dan misi dengan tujuan dan nilai-nilainya. Jadi fokusnya manajer itu memberi fasilitas pertemuan, kemudian diskusi, terus untuk penghayatan visi dan misi, memastikan konsistensi visi dan misi itu sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang akan dicapai. Tahapan kedua adalah pemetaan potensi dan minat anak. Ini sebelum nanti kita masuk lebih dalam ke personal kurikulum, setiap anak itu kan unik ya. Hanya ada satu manusia yang Allah lahirkan dari awal sampai akhir, atau dari penciptaan Adam sampai nanti hari kiamat, anak kita sangat spesial. Maka pemetaan ini penting, terlibat dalam observasi anak di rumah. Jadi
orang tua itu harus menjadi observator yang ulung. Apa-apa yang ditemukan di rumah itu betul-betul dikenang, dipahami dan dicatat gitu sebagai data awal untuk mengobservasi anak. Yang kedua, berpartisipasi dalam wawancara dan mengisi kuesioner terkait potensi dan minat bakat. Ini nanti dari PKBM akan memberikan satu form atau beberapa ahli yang berkompetensi untuk memberikan wawancara atau memberikan form kuesioner. Yang ketiga, membantu dalam pelaksanaan tes atau kegiatan pemetaan ini. Jadi nanti jika orang tua yang mempunyai kelekatan, kedekatan atau bonding yang kuat, maka saat pemetaan ini akan mudah. Karena apa? Ini nanti menentukan ketika anak dan orang tua ini engage itu, saling berkait, terlibat betul dengan kegiatan anak-anak, betul-betul paham tentang kondisi orang tuanya, itu akan mudah ngisinya. Tapi kalau yang sulit ya berarti beberapa yang harus dievaluasi. Kemudian manajer kelas atau kami dari lembaga membimbing orang tua dalam proses pemetaan potensi dan minat anak. Ini kami akan membimbing orang tua karena sebetulnya ya kami tugasnya memang membimbing, memberikan tools, memberikan prasarana untuk mengenali potensi anak itu. Yang kedua, mengelola data hasil pemetaan untuk kepentingan penyusunan kurikulum personal. Jadi nanti manajer kelas akan memandu orang tua, memberikan hal-hal yang menjadi panduan orang tua untuk menjalankan pembelajaran di rumah sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa nanti peran orang tua besar sekali di PKBM karena pendidikan kita berbasis pendidikan rumahan, home edukasi. Lanjut. Ya, tahapan yang ketiga itu pemilihan tema proyek. Nah, ini kontribusi ya peran orang tua ya tentu berkontribusi dalam memilih tema proyek berdasarkan pemahaman tentang potensi dan anak. Jadi kalau orang tuanya dekat dan betul-betul observasinya tepat, maka nanti memberikan atau memilihkan tema proyek itu akan mudah. Tapi jika memang orang tua masih cuek ya akan berat. Tapi saya kira tidak lah, karena memang sejak awal edukasi based on akhlak dan talent ini sudah mendidik kita sebagai orang tua selama ini untuk betul-betul fokus dan konsen terhadap anak sehingga saat berkontribusi dan memilih tema proyek saya kira tidak akan sulit. Yang kedua, memastikan bahwa tema proyek itu relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Saya kira ini ya wajar saja lah, karena memang tadi ketika orang tua sudah betul-betul concern kepada anak, sebetulnya ini tidak sulit. Karena kami sudah menjalankannya. Ketika kami fokus dengan Mas Akbar dan Mbak Bibi itu, ya ternyata tidak sulit juga untuk memberikan proyek. Oh, anak ini proyeknya apa? Dan sampai batas mana? Itu saya kira tidak sulit, apalagi nanti kita akan dibimbing oleh manajer kelasnya masing-masing untuk memudahkan karena lebih terstruktur gitu. Nah, ini tugasnya manajer kelas adalah memberikan panduan. Nah, lebih mudah lagi nanti memberikan panduan kepada orang tua dan saran terkait pemilihan tema proyek. Jika memang orang tua belum mampu, maka nanti kita bisa asesmen bersama-sama sehingga bisa menyepakati atau bersepakat untuk memilih proyek yang akan dicapai karena yang akan dijalankan. Yang kedua, memastikan kesesuaian tema proyek dengan visi dan misi dan kebutuhan anak. Jadi nanti ini sebetulnya saling kolaborasi antara orang tua dan manajer kelas atau tim kami di PKBM. Kemudian yang keempat, penyusunan rumusan masalah. Jadi orang tua nanti lebih detail gitu untuk berinteraksi aktif dan berdiskusi merumuskan masalah bersama anak. Jadi anak itu memang terlibat di dalam
penyusunan rumusan masalah. Ini masalahnya apa, stepnya apa, dan ini nanti lebih bagaimana orang tua punya kemampuan untuk memandu anak bersikap tegas dan kemampuan untuk mengambil satu keputusan. Yang kedua, mengevaluasi kualitas rumusan masalah itu dan memastikan ketepatan dan kejelasan. Nanti manajer kelas mempunyai tugas untuk membimbing orang tua dan menyusun rumusan masalah itu dengan lebih terstruktur, jelas, dan terukur. Yang kedua, memberikan feedback terkait kualitas rumusan masalah. Jadi ibaratnya manajer kelas ini orang tua fasilitator anak, manajer kelas adalah fasilitatornya orang tua. Jadi insya Allah ini akan memudahkan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima itu turut serta, orang tua turut serta dalam penyusunan rencana kegiatan bersama manajer kelas. Jadi nanti sudah lebih detail, lebih ke evaluasi, penilaian, dan lain-lain. Menyediakan masukan dan saran terkait tujuan materi kegiatan dan evaluasi. Lebih ke ujung gitu ya, ke ujung dari proses dari pembelajaran itu. Yang ketiga, menyusun kegiatan rutin harian bersama anak sebagai kesepakatan kelas dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait. Yang berikutnya adalah melaporkan efektivitas kegiatan harian anak. Tentu tidak serigid ini ya, nanti rileks saja sebenarnya sebagai orang tua. Wah, nanti harian harus bikin laporan, nanti nggak bisa kerja yang lain, enggak juga. Ini rileks saja, karena memang tidak terlalu rigid ini. Tapi kalau lebih rigid ya akan memudahkan kami yang di PKBM akan mudah mendapatkan data yang banyak. Namun juga kita rileks saja, tidak semenegangkan inilah gitu. Tapi insya Allah nanti orang tua akan kami beri panduan yang betul-betul bagi orang tua itu tidak merepotkan itu. Mudah-mudahan rileks menjalaninya dan optimis dalam hal melaksanakannya. Manajer kelas itu bersama orang tua merancang rencana kegiatan untuk mendukung tujuan pembelajaran. Jadi nanti manajer kelas akan membantu merancang bersama-sama. Jadi orang tua juga nggak dilepas sendirilah. Artinya ada fasilitator dari PKBM untuk kemudian mendampingi. Yang kedua, memastikan kelengkapan rencana kegiatan untuk panduan pelaksanaan. Ini nanti kita bareng-bareng lah bersama-sama dengan orang tua untuk memastikan kelengkapan yang ada. Dan akan mengkomunikasikan tentu. Yang ketiga, memantau proses pelaksanaan kegiatan rutin harian siswa melalui pelaporan-pelaporan yang dilakukan. Nah, ini nanti harus ada pelaporan-pelaporan. Ya maksudnya harian itu tidak setiap hari betul gitu ya. Enggak, artinya memang bisa lebih rileks ya. Nanti ini hanya untuk awalan memang sedetail ini karena memang kita ke depan mendampingi anak ini harus lebih rigid gitu. Walaupun bukan berarti ini akan membebani kita yang berlebihan sehingga kita tidak bisa mengerjakan yang lain, ya tidak juga. Pokoknya sebagaimana yang slogannya hebat adalah rileks dan optimis. Kita rileks saja dan tetap optimis. Next. Yang berikutnya, ke-6 ya. Pelaksanaan proyek ini memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak dalam pelaksanaan proyek. Ini orang tua dalam pelaksanaannya, dukungan itu pikiran, waktu. Nah, ini dukungan. Material. Nah, ini juga dukungan. Bimbingan kepada anak dalam melaksanakan proyek. Jadi proyek itu benar-benar full support gitu. Orang tua memberikan fasilitas full support dalam hal kesediaan pikiran dan waktu dan keperpihakan kepada anak. Ini yang kadang punya anak tapi cara mendidiknya sambil lalu. Wah, anak saya banyak, Pak. Sehingga ya yang ini masih ini dan sebagainya. Nah, makanya ini nanti harus bagaimana orang tua akan kita berikan arahan dan fasilitas tadi untuk kemudian supaya full support di dalam keberperanan mendidik anak-anaknya. Dan orang tua harus full di situ dalam hal menjalankan proyek. Yang kedua, terlibat dalam sesi pembelajaran mandiri atau kelompok bersama anak. Ini hadir dan utuh di dalam
pembelajaran. Jadi terlibat dalam sesi pembelajaran. Manajer kelas itu memberikan panduan dan bimbingan saat pelaksanaan proyek. Memberikan panduan. Nanti proyek itu bisa jadi berupa di rumah atau nanti proyek itu bisa di rumah magang. Ini juga beberapa anak-anak di tempat kami magang itu ada menjalankan proyek. Yang kedua, terlibat di dalam kegiatan pembelajaran bersama orang tua dan anak. Nanti jika memang memungkinkan untuk orang tua dan anak itu bisa dijalankan di rumah, maka manajer akan memberikan hal-hal yang bersifat tools terukur dan terencana untuk menjalankannya. Kemudian yang ketujuh itu peran orang tua terlibat dalam proses evaluasi, memberikan masukan atau saran. Yang kedua, melakukan observasi dan memberikan feedback informasi kepada anak. Nah, ini kan bonding lagi. Jadi orang tua yang memberi evaluasi. Jadi nanti evaluasinya ya apa-apa yang ditemukan orang tua itu dicatat saja supaya nanti proses evaluasinya akan mudah sehingga nanti proyek itu apakah akan diteruskan atau mau hanya seperti itu saja atau tentu atau ganti proyek. Berikutnya manajer kelas melakukan evaluasi formal. Ini nanti dari deskripsi itu akan dijadikan nilai-nilai gitu dalam bentuk rapot karena memang tugasnya kita tetap ada rapotnya walaupun dalam bentuk angka dan deskripsi-deskripsi. Yang berikutnya mengumpulkan data evaluasi untuk perbaikan ke depan. Jadi nanti evaluasi ini akan disampaikan juga ke orang tua dan dijadikan bahan diskusi. Yang terakhir mungkin memberikan data dan informasi yang relevan kepada manajer kelas untuk mendukung validasi penilaian. Kemudian terlibat dalam diskusi evaluasi tentang koordinator fasilitator. Jadi nanti saling berkoordinasi dan dievaluasi. Manajer kelas nanti akan berperan mengembangkan strategi validasi untuk memastikan objektivitas penilaian. Jadi nanti penilaian-penilaian itu dari deskripsi dari berbagai arah kemudian akan menjadikan grade gitu, angka-angka dari deskripsi itu. Kemudian yang berikutnya berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan perspektif dan yang komprehensif. Next. Ini yang berikut. Ini tahapan-tahapan yang berikutnya sudah level SLC, Student Led Conference. Orang tua mendukung anak persiapan untuk presentasi dan penyusunan portofolio. Ini lebih ke memberikan jejak lah, memberikan catatan jejak tentang anaknya. Yang kedua terlibat dalam sesi konferensi memberikan informasi tambahan dan perspektif orang tua. Ini lebih bagaimana di atasnya evaluasi, lebih kita melakukan eksekusi yang kemarin dievaluasi apa, akan berefek rekomendasinya seperti apa. Nanti fasilitator akan mendukung persiapan melaksanakan sesi konferensi itu dan manajer kelas akan melakukan capturing dan penggalian pengalaman belajar anak serta motivasi untuk tahapan selanjutnya. Jadi ini sebetulnya lebih ke tahapan jejak dan tahapan berikutnya kita mau bagaimana. Dan ini nanti pengelolaan nilai. Nah, nilai tadi saya sampaikan menyediakan data yang dibutuhkan untuk anak terlibat dalam komunikasi terkait hasil dengan manajer kelas. Jadi nanti hasilnya ya tadi mengelola data-data nilai, merinci hasil pengolahan nilai, berkomunikasi dengan orang tua terkait hasil nilai dan memberikan saran untuk perbaikan. Dan tentu ini akan lebih terstruktur lah, akan lebih mudah dalam kita mengamati anak kita. Lebih bukan kok berarti kita akan lebih rigid, kita lebih susah, tidak, karena ini apa yang kita lakukan susah hari ini akan memudahkan kelak dalam hal menjalankan proyek-proyek berikutnya. Next. Ini alur interaksi rombel tipe A. Ini tadi yang saya sampaikan tipe A ya. Jadi tipe A ini interaksi fasilitator dengan manajer kelas dilakukan secara langsung
dan tidak langsung. Jadi nanti ada online, ada offline. Jadi awal-awal yang pertama ini open mind, ini offline nih ya. Nanti ada ketemu offline. Open mind yang benar-benar open mind. Ini kan open mind PKBM, tapi itu open mind yang personal anak. Jadi nanti setiap orang tua dan dengan pihak tadi manajer kelas itu akan ada open mind 1 kali di awal program. Kemudian pelatihan untuk orang tua itu offline. Itu 1 kali pertemuan, terus penandatangan MOU 1 kali di awal pertemuan, terus penyusunan alur belajar 1 kali di awal program, terus nanti ada reorientasi setiap 3 bulan sekali. Jadi bertemulah orang tua dengan manajer kelas itu 3 bulan sekali. Tadi yang saya sampaikan yang terakhir, yang saya sampaikan tadi ada student led conference tadi itu setiap 3 bulan sekali, itu offline. Jadi untuk menyampaikan jejak-jejak yang faktual atau kontribusi yang nyata apa yang telah dijalankan kepada anak. Kemudian upgrade setiap tahun sekali. Yang berikutnya sharing pelaksanaan proyek 3 bulan sekali, ini offline. Penyerahan tools 1 kali di awal program. Jadi nanti awal 3 bulan, terus kemudian tahunan. Jadi kegiatan awal, kemudian per 3 bulan, kemudian ada di ujung ada maunya kalau naik kelas ya kenaikan kelas. Gitu. Kemudian ada yang online itu sharing kegiatan harian itu setiap jam 8 sampai jam 4. Tapi ini sifatnya bisa fleksibel. Nanti tergantung orang tua dan manajer kelas akan akan berkoordinasi enaknya seperti apa untuk berkomunikasi terkait sesi online sharing kegiatan harian. Kemudian memberikan pendampingan sepekan sekali sesuai dengan kesepakatan, atau nanti sepekan itu harinya tidak harus Ahad atau hari apa, itu nanti kesepakatan aja antara orang tua dengan manajer kelas. Terus kemudian laporan pekanan sesuai dengan kesepakatan, kemudian laporan bulanan ini juga sesuai dengan kesepakatan. Next. Lanjut ya. Rumble B, Mbak. Ini yang tipe B. Tipe B itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah anak-anak dari teman ayah bunda di Hebat yang memang dapodiknya tidak ikut di PKBM kita. Ini masuk ke rombel tipe B. Rombel tipe yang tadi project dan yang hanya ikut projectnya saja. Ini yang pertama, tahapan pertama adalah menyamakan visi dan misi. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau memang rombel tipe A kan memang orang tua terlibat terus di dalam pembelajaran, kemudian kami bimbing di manajer kelas. Tapi kalau yang tipe B ini kita lebih menyamakan visi dengan orang tua berpartisipasi aktif dalam menghayati visi dan misi, menyampaikan idealisme tadi sama dengan yang saya sampaikan di atas, karena ini penyamaan ini memang penting, karena ketika visi dan misi tidak selaras maka akan kesulitan, termasuk peran manajer tadi memberi fasilitas pertemuan untuk diskusi dan selanjutnya. Kemudian tahapan kedua adalah pemetaan potensi, dan nanti ini akan diklasifikasi, observasi di rumah ini akan kemudian anak ini akan cocok ikut proyek apa di mana. Jadi akan nanti mungkin proyek observasinya di mana. Ini manajer kelas akan membimbing orang tua dan mengelola hasil pemetaannya. Yang ketiga adalah menyusun kegiatan bersama. Penyusunan rencana kegiatan secara bersama-sama antara orang tua dan manajer kelas. Manajer kelas. Yaitu turut di dalam penyusunan rencana kegiatan, manajer kelas menyediakan masukan dan saran, menyusun kegiatan rutin harian,
bersama anak sebagai kesepakatan kelas dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait, melaporkan efektivitas kegiatan di harian, dan kemudian manajer kelas bersama-sama orang tua merancang rencana kegiatan yang mendukung tujuan. Jadi nanti apa-apa yang didiskusikan dengan manajer kelas akan dihantarkan atau akan disampaikan oleh orang tua di rumah. Terus memastikan kelengkapan rencana kegiatan untuk panduan pelaksanaan. Yang ketiga, memantau proses pelaksanaan kegiatan rutin harian siswa melalui pelaporan yang dilakukan. Jadi nanti dari orang tua dilaporkan ke manajer kelas untuk diolah datanya lebih terstruktur. Next. Ini pelaksanaan proyek, evaluasi proyek dan pengelolaan tadi sedikit sudah saya singgung di awal. Next, Mbak. Ini yang rombel tipe B, tidak sepanjang tadi yang tipe A, karena memang tadi ada yang awal program, ada yang per 3 bulanan, ada yang tahunan. Kalau yang rombel tipe B ini, interaksi fasilitator dan manajer dilakukan secara langsung dan tidak langsung, itu tidak sebanyak yang rombel A, karena ini sifatnya kan memang bukan siswa kita, namun ikut proyek di PKBM kita. Itu adalah open mind. Open mind itu nanti kegiatan 1 kali di awal program, latihan di awal program, penyerahan tools di awal program, terus sharing kegiatan itu bisa setiap hari dan yang disepakati. Kemudian yang online itu, yang offline atau ketemu langsung itu open mind, pelatihan dan penyerahan tools. Kemudian yang online itu sharing kegiatan harian, pendampingan, laporan pekanan, dan presentasi proyek. Untuk sharing kegiatan harian bisa setiap hari, kalau yang pendampingan setiap pekan dalam 1 bulan, bisa laporan pekanan sepekan sekali sesuai dengan kesepakatan. Presentasi proyek ini akhir bulan ketika proyek berakhir atau masa akhir proyek. Nah, proyek itu bisa bulanan, bisa mingguan, atau bisa 3/3 bulanan, atau mungkin proyeknya ada proyek-proyek yang punya alur yang panjang gitu. Next. Sudah selesai, Pak. Oh ya. Oke. Selanjutnya soft launching. Untuk selanjutnya soft launching PKBM Madani Hebat yang menampilkan logo PKBM Madani Hebat dan video ilustrasi pembelajaran di PKBM Madani Hebat. Oh ya. Ini yang ya, Mbak, logonya ya. Oke. Bunda Dini. Iya. Oke, nih. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oh ya. Ya. Ini logonya kami sudah keluar. Nanti PKBM Madani Hebat ini kantornya, sekretariatnya di Patabar sebenarnya, di Grobogan. Ini nanti kantor sekretariatnya di Patabar. Jadi nanti kalau yang teman-teman sudah putra-putranya sudah pernah ke Patabar, maka tidak asing lagi. Mungkin karena memang kami juga baru memulai, fasilitas kami ya masih terbatas, namun insya Allah nanti dengan dukungan dan disengkuyung bersama atau disokong bersama, insya Allah kita akan tumbuh. Jadi nanti ini kondisi kita starting ini memang butuh sekali support dari ayah bunda di komunitas Hebat supaya PKBM Madani Hebat ini bisa berjalan dengan baik. Yang kantornya atau sekretariatnya di Patabar. Next. Nah, ini program PKBM Madani Hebat ini ada 1 rumah magang hebat yang kemarin sudah di launching. Ini
ketuanya Pak Indra. Ini komandannya Pak Indra. Kemudian kami ada buka juga paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Kemudian kami ada pelatihan dan pendampingan orang tua. Ya, nanti ada beberapa hal di rumah magang kemarin sudah banyak yang ikut, ada yang memang pengalaman, kemudian ada yang kemarin itu ada etika, ada profesi, ada recovery, itu masuk ke rumah magang. Kalau paket ABC-nya nanti insya Allah kita akan coba pilah sesuai dengan rombelnya masing-masing. Lanjut. Sudah? Selesai. Sudah. Jadi kalau Mas butuh bertanya terkait hal yang lain, kalau setelah ini bisa ke Mbak Atin, karena beliau yang akan banyak berinteraksi dengan ayah bunda, dan nanti dari Mbak Atin akan disampaikan ke kami sebagai ketua di PKBM Madani Hebat. Saya kira itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin dilanjut dengan sesi yang berikutnya. Waktu kembali ke Mbak Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan videonya belum, Pak? Iya. Videonya bisa di-play dulu. Monggo. Ya. Ini contoh-contoh pembelajarannya ya. Nah, ini di Patabar nih, anak-anak di Patabar. Nah, belum keluar suaranya ya. Ini anak-anak kita didik dengan nyata, jadi tidak seolah-olah faktual. Di Patabar, kemudian ada di berbagai tempat yang lain. Ini pembelajaran yang faktual tadi saya sampaikan. Tidak keluar suaranya ya? Belum terdengar. Sudah selesai ya. Yeah. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab. Monggo, ayah bunda yang mau bertanya silahkan.
Yang mau bertanya silakan, Ayah Bunda. Bisa chat atau langsung. Di chat ada itu, Mbak. Enggak kelihatan ya. Oh ya. Ini ada yang bertanya dari Widya Stuti, Estuningsi. Maaf, terlambat gabung. Apakah siswa yang baru masuk bisa mendapatkan NISN? Oh iya. Tentu karena nanti ini non formal dan resmi ya tentu ada pasti ada NISN-nya. Karena kami kan nanti ini PKBM kita akan urus legalnya. Tadi saya sudah komunikasi dengan pihak dinas pendidikan dan yang lainnya, ini tengah berjalan proses. Pasti dapat NISN. Kalau tidak dapat NISN, apa gunanya kita bikin PKBM gitu. Tentu pasti akan dapat NISN dan tentu akan menjadi apa ya, menjadi tahapan kita untuk pendidikan jenjang yang berikutnya. Insya Allah kita akan ada NISN-nya. Kemudian pertanyaan dari Bunda Fitra Bandung. Rombel tipe A jika anak yang bersekolah formal apa bisa? Kalau yang formal kan tipenya B, hanya proyektor. Kalau tipe A nggak bisa. Dan tipe A tadi yang memang dapodiknya di tempat kita, di PKBM Madani Hebat. Kalau yang sekolah berarti kan pakainya yang tipe B, itu Mbak Rifatin. Oke. Sekarang pertanyaan dari Bunda Yunika Jepara, mulai PPDB kapan, J? Segera bisa langsung didaftarkan. Langsung ke Mbak Rifatin tuh. Oke, insya Allah nanti bisa japri ke saya nih. Bisa langsung japri ke Mbak Atin. Kemudian dari Bunda Kirani Anjasmara di Bandung. Tadi untuk tipe A akan ada banyak sesi ketemu offline ya dengan manajer kelas. Nah, untuk yang di daerah-daerah lain di luar Grobogan tadi bagaimana mekanismenya ya, Pak? Mekanismenya nanti rombel orang tua bersepakat mau titik temu di mana. Itu tidak harus di Grobogan. Jadi nanti kalau rombelnya apa namanya, rombelnya itu orang tuanya banyak di satu tempat, namanya di Jawa Barat ya di Jawa Barat semua atau di mana lah, nanti disepakati saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing rombel lah. Jadi tidak harus di Grobogan, tidak harus datang ke Grobogan, ketemu di mana yang disepakati. Syukur-syukur ya di tempat-tempat yang memudahkan semua orang tua untuk bertemu gitu. Kemudian ada ini pertanyaan lagi dari Bunda Wirohtun Hasanah. Mulai pendaftaran kapan ya? Dan untuk pembiayaannya seperti apa? Terutama yang tipe A. Ya nanti bisa japri saja. Nanti ke Mbak Atin nanti kita bisa kasih ininya. Pembiayaannya berapa dan yang lain-lainnya. Kemudian pertanyaan lagi ada Bunda Kirani Anjasmara di Bandung. Apakah ada pos-pos di masing-masing daerah? Untuk awal ini memang kita masih fokus dulu di Grobogan, tapi tidak menutup juga kemungkinan kita ada membuka kerjasama dengan antar lembaga gitu. Dengan tempat-tempat lain kita juga akan bisa membuka kolaborasi dengan di tempat-tempat yang lain. Tapi ini kita masih start awal di Grobogan. Nanti insya Allah kita akan bicarakan. Kemudian pertanyaan dari Bunda Lala. Paket A mulai kelas 1 atau kelas 4? Yes, tadi saya sudah tanyakan ke dinas itu biasanya sih kelas 4, cuman kelas 4 yang harus ada
pernah mengikuti kelas 1, 2, 3. Jadi mungkin bisa juga nanti saya komunikasikan untuk dari kelas 1, 2, 3 sudah bisa. Tapi tadi saya masih menanyakan kalau bukanya kelas 4 itu harus kelas 1, 2, 3 harus sudah dapodiknya sudah ada. Bisa nanti insya Allah kita upayakan bisa gitu dari kelas 1. Tapi yang umumnya PKBM di sini kelas 4 sih. Baru mulai masuk PKBM. Tapi kalau sekarang peraturan yang sekarang bisa kelas 1 sudah bisa karena tidak bisa dapodiknya muncul di kelas 4 kalau kelas 1-nya tidak ada. Oke, untuk Bunda Ica, ada rekamannya kah? Ya, insya Allah nanti ada nggak Pak ini? Ya, insya Allah. Karena untuk yang pertanyaan dari Bunda Yunika Jepara, syarat-syarat PPDB, dokumen yang harus disiapkan apa saja nggih? Ya, sebagaimana sekolah biasa itu ada akte, KTP orang tua, kakak, macam-macam lah. Nanti bisa langsung menghubungi Mbak Atin sebagai adminnya, nanti bisa disampaikan. Ya, Ya, kemudian Japri pertanyaan saja. dari Bunda Indah ya. Kalau pusatnya di Jawa Tengah saat ujian akhir, apakah harus ke Jawa Tengah juga? Iya, biasanya begitu. Jadi nanti kita akan ada ujian. Tapi ya nanti insya Allah lah kita sesuaikan. Biasanya kalau di sini ini kan bisa dikirim, bisa disesuaikan lah. Tidak maunya satu pekan ya bisa mungkin 1-2 hari bisa kita sesuaikan lah kalau masalah ujian itu. Kalau jauh dulu pengalaman saya dengan Mas Akbar itu bisa dikirim juga. Dikirim, dikerjakan di rumah, nanti dikirim ke sini atau kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau dulu Mas Akbar begitu sih. Ada Bisa lagi itu. Bunda Ayah yang mau ditanyakan? Silahkan. Apakah sudah jelas tentang PKBM ini? Yang mau ditanyakan lagi silahkan, monggo boleh. Di Q&A ada juga pertanyaan. Q&A. Ada yang bertanya di ini Pak, di kolom tanya jawab. Kira-kira. Pertanyaannya, apakah saya bacain ya? Apakah efisien untuk yang berbeda pulau? Mm-hmm. Ya, dari Bunda Yelmis Riau. Ya, sejauh kemarin saya mendampingi yang di teman-teman itu kan saya ada juga beberapa sebelum punya PKBM kan ada PKBM teman di sini, nggak ada masalah tuh dari kemarin dari Bone juga nggak ada masalah sih. Nah, soal bisa dikirim. Efektif aja sih, cuman untuk dapodik aja kok sebetulnya itu kan yang penting nyantol dapodiknya aja. Kalau yang lain-lain kan bisa terkait mungkin kalau yang offline itu ya kembali kepada orang tua masing-masing begitu. Dan itu tentu pilihan-pilihan ya. Kalau terlampau jauh mungkin ada opsi yang lain ya monggo saja karena itu kembali kepada orang tua atau ayah bunda sekalian seefektif apa dan sebutuh apa sesungguhnya ayah bunda itu terkait dengan PKBM Madani Hebat ini. Tentu nanti kita bisa sharing untuk mempertimbangkan apakah efektif atau tidak itu setelah need-nya seperti apa gitu. Kebutuhannya itu sejauh mana. Sehingga itu baru mengeluarkan satu statement bahwa ini efektif atau tidak efektif. Kebutuhannya kalau mendesak ya jadi efektif, kalau tidak mendesak ya tidak efektif gitu aja. Saya kira itu. Ini ada pertanyaan lagi lewat chat dari Bunda Rohimah. Untuk paket A udah bisa mulai dari kelas 1 ya. Insya Allah bisa nanti lihat rombelnya. Rombelnya itu kan 10 kan. Jadi kalau memang memungkinkan kita upayakan.
Karena kalau satu-satu ya Sekarang eh, pertanyaan. Pertanyaan lanjutnya dari Bunda Wirotun. Nanti untuk sesi offline-nya apakah harus level misal paket A, B, C, atau per level? ya nanti per level saja. Jadi nanti kan bisa kalau bercampur gitu nanti lihatlah teknisnya. Kalau itu kan teknis sekali ya. Kalau teknis itu nanti bisa kita diskusikan ya. Soalnya terkait kondisional para ininya kan manajer kelasnya itu kira-kira nanti efektif yang mana? Apakah dicampur dari ABC atau per level gitu. Tapi prinsipnya ya nanti setiap level akan ada open mind sendiri-sendiri. Tapi apakah waktunya akan bersama atau berbeda? Nanti kita sesuaikan karena bisa jadi kan nanti orang tua itu bisa punya 3 atau 2 anak yang ada di PKBM dengan level berbeda. Itu kan juga menjadi pertimbangan kita nanti. Apakah ini per level atau semua level. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lah terkait teknis. Iya, monggo. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayah Bunda? Monggo silahkan. Tidak ada pertanyaan lagi? Atau masih ada yang mau? Silahkan, monggo. Sudah cukup sementara sepertinya. Iya. Mungkin cukup, Mbak. Ini juga sudah Sudah melat malam ya, Pak? kalau yang Ini timur ada, itu Sulawesi sudah kan sudah malam ya. tengah malam. Iya. Lanjut. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Semoga banyak manfaatnya, Ayah Bunda. Bila masih ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan lewat grup atau japri lewat saya ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika selama acara berlangsung ada banyak kurangnya. Dan terima kasih bagi Ayah Bunda yang sudah bergabung. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan istighfar dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.